warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, tentunya doa-doa kita menyertainya. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan jalan rezekinya. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid, yang sama-sama kita hormati para imam, para khatib, para muazzin, mu'alim, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang senantiasa tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala limpah rahmat, nikmat serta karunia-Nya di kesempatan yang berbahagia ini, di sebuah hari yang berkah ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang mulia ini, di masjid yang indah ini, di masjid yang kita cintai ini, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di tempat yang mulia ini dengan niat yang mulia, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan. Tentunya dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini suatu hal yang sangat besar bagi kita. Mengapa demikian? Nikmat kesehatan dan kesempatan ini tidak bisa didapati oleh semua orang, tidak bisa dirasakan oleh semua orang.
Oleh karena itu, bagi kita kesehatan yang diberikan oleh Allah itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya di subuh hari, walaupun di subuh hari ini, walaupun dengan suatu situasi dingin, sejuk, ya, tetapi bagi kita tetap saja turun untuk melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Apalagi di subuh yang mulia ini, setelah kita melaksanakan sujud tilawah, dapat melaksanakan secara berjamaah, kemudian diikuti lagi dengan pengajian subuh, yaitu mau'izatul hasanah. Tentunya ini dapat memberikan penerangan kepada kita, penyejuk jiwa kita, dan mendorong kepada kita untuk lebih meningkatkan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun hal yang akan saya kemukakan pada kesempatan yang berbahagia ini, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, lisidqi thalathu alamatin, kitmanul ibadati, kitmanus sadaqati, wa kitmanul musibati. Wahai Ali, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sifat kejujuran itu ada 3 tandanya. Jadi sifat jujur itu kata Rasulullah punya tanda. Ada tanda-tandanya. 3 di antaranya. 1, merahasiakan ibadahnya, atau tidak menceritakan bahwa dirinya telah berbuat kebajikan atau beramal saleh. Jadi Bapak Ibu, wasiat Rasulullah ini kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tentunya wasiat ini pun artinya kita sebagai umat Rasulullah SAW berhak juga untuk mengamalkannya. Di antaranya yang pertama tadi ialah merahasiakan ibadahnya. Berapapun banyak amal-amal ibadah kita, semenjak kita mulai daripada masuk kepada usia remaja sampai hari ini umur kita, ada yang 40 tahun sudah, ada yang 45 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Berarti kalau sudah sampai 70 tahun, karena kita rutin melaksanakan ibadah sholat, sampai waktu puasa melaksanakan ibadah puasa, dan sampai pada waktu zakat mengeluarkan zakat, dan sampai kepada haji melaksanakan ibadah haji. Tetapi ingatlah bahwa sebanyak manapun ibadah kita yang kita kerjakan ini wajib kita rahasiakan. Kalau orang tahu ya kata salah, kalau seandainya orang tahu. Tetapi bagi kita jangan menyebut apa yang kita laksanakan itu. Karena apa? Karena apabila kita sebut ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu untuk diketahui oleh orang, berarti ibadah kita itu tidak ikhlas. Mengharapkan pujian, ingin disanjung, ingin diketahui oleh orang. Nah kalau
Ini dalam disebut dengan haba'an mansura, seperti habu yang di atas tunggul, artinya ini terjang oleh angin, bertemburlah abu-abu tersebut. Tidak perlu amal-amal kita itu kita sebut. Yang penting kita memperhatikan sejauh mana kita beramal, kemudian apakah amal yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Artinya menghitung apakah amal saya selama ini yang saya kerjakan diterima oleh Allah. Nah, oleh karena itu, untuk memurnikan amal-amal ibadah kita itu tidak lain dan tidak bukan ialah mengikhlaskan. Ya, mengikhlaskan. Kemudian daripada itu lagi, ya, di samping kita mengikhlaskan, ya, tulus dan ikhlas, berharap apa yang kita laksanakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, merahasiakan amal sedekah. Ini juga kalau tadi amal soleh. Nah, sekarang yang kedua, merahasiakan amal sedekah. Di hari ini, tapi bukan saja hari ini, ya, di masa lalu pun banyak orang-orang kadang-kadang yang bersedekah itu, ya, mengharapkan, ya, pujian orang itu, mengharapkan supaya orang tahu juga. Kadang-kadang kita ini Bapak, ya, indahnya masjid kita ini, megahnya masjid yang kita cintai ini, tentunya banyaknya para donatur-donatur, itu sudah pasti. Nah, kadang-kadang begini, banyak orang-orang yang menyumbang untuk masjid, banyak kadang-kadang orang yang miskin, orang yang fakir, yang menyumbang 100, 200, 300, bahkan sampai 1 juta. Mereka tidak perlu betul untuk dipandang. Mereka tidak perlu betul untuk diketahui oleh orang. Tetapi setelah orang-orang yang memberikan infak, sedekah dan wakafnya kadang-kadang sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 2 juta, ini kadang-kadang berharap kepada panitia ini untuk disebutkan. Kalau seandainya tidak disebutkan, aduh, minggu depan insya Allah tak akan nyumbang ini. Ini kita. Karena kita untuk diketahui. Tapi kalau seandainya kita tidak perlulah untuk disanjung, tidak perlulah untuk disebutkan, tetapi panitia sebagai penghargaan menyebutkan, itu salah. Karena panitia untuk diketahui oleh rakyat dari mana uang ini datang. Besarnya masuk dalam bulan ini, dalam minggu ini, di mana uang siapa yang menyumbang ini. Tetapi ini tidak merasa bangga dengan apa yang disumbangkan. Kenapa? Karena yang kita berikan itu adalah rezeki yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Nah, sekarang rezeki yang diamanahkan oleh Allah kepada kita ini untuk kita. Karena ini untuk kita, tentulah kita mengharapkan imbalan pahala yang besar. Namun kapan kita ambil pahala itu? Di akhirat kelak. Inilah harta yang bermanfaat. Inilah harta yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Ini kadang-kadang maaf ya namanya. Kadang-kadang tak terpandang kita bahwa yang menyumbang itu orangnya. Lupa kita menyebutkannya. Itu merokok kita. Ini banyak. Kemudian aku kemarin menyumbang 10 juta tadi seperti berarti. Kalau ini yang kita harapkan, ini berarti ya sumbangan kita itu hanya sebatas untuk dipamerkan saja. Kalau sumbangan hanya untuk dipamerkan, berarti kita tidak mengharap balasan Allah yang besar itu di yaumil akhir. Maka pantaslah, ya, kata seorang ulama, ya, Ibrahim bin Adham, orang yang seperti ini
oleh makhluk, bukan untuk dipuji bagi Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Jadi kalau ibu-ibu ya ingin ikut andil di masjid ini, apalagi di subuh Jumat yang berkah ini, berikan sedikit rezeki kepada jamaah-jamaah. Mudah-mudahan rezeki yang satu ini akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat ikhlas. Ini kadang-kadang aku minggu dulu sudah minggu ini oleh rasanya ada lebih rezeki kita. Kenapa? Karena sedekah itu tanzilur rezeki, kata Nabi. Bisa apa? Pancing rezeki kita itu dengan sedekah. Karena kenapa rezeki kita kadang-kadang sulit untuk mendapatkan, karena kita kadang-kadang begitu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sulit juga untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, kalau memang terasa sulit rezeki kita, pancing dengan memperbanyak sedekah. Tapi sedekahnya kalau bisa sembunyi-sembunyi. Artinya tidak perlulah disebut diumbar ke halayak ramai. Itu satu. Yang ketiga, merahasiakan musibah yang telah menimpa dirinya. Jadi musibah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sejauh mana musibah yang mendera kita itu tidak rela. Kita rela menerima kenyataan-kenyataan ini. Kadang-kadang kita inilah penyakit kita ini. Ya, sedikit kadang-kadang yang kita rasakan itu mengandungnya yang kita ampun. Tapi pada dasarnya bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mengerti musibah yang diberikan Allah kepada kita itu pada dasarnya untuk yang meringankan, menghapus dosa-dosa kita dunia, sehingga nanti ketika kita mati masuk dalam barzakh itu tidak banyak dosa yang kita hadapi lagi. Itu dikurangi Allah. Jadi diuji orang sabar tidak. Kalau dia sabar, rela menerima kenyataan, berarti orang ini lulus ujian. Contoh Nabi Ayub. Nah, gimana maksudnya? Nabi Ayub itu diceritakan menerima musibah dari Allah berupa sakit, bukan sakit yang tanggung-tanggung. Ya, sampai hancur dagingnya, sampai runtuh daging ya pada badannya ini, ya dengan penyakit itu. Tetapi Nabi Ayub tetap saja lidah dan hatinya zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berapa lama Nabi Ayub didera dengan penyakit? Ini satu contoh. Nah, jadi penyakit apapun yang menimpa kita, kalau tersebut itu tidak ada masalah. Yang menyebabkan yang tidak bagusnya kita menyesali apa yang diberikan oleh Allah, atau sakit yang dari timbul rasa apa namanya? Ya, putus asa. Aku sudah obat ke sana, ke sini, ke situ, namun tidak itu ikhtiar kita. Itu secara ikhtiar kita berusaha memang untuk berobat. Tetapi kesembuhannya itu adalah merupakan suatu keizinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasiat ini disampaikan oleh Nabi kita SAW kepada Sayyidina Ali. Ya, dengan adanya wasiat ini tidak saja Ali yang secara khusus untuk mengamalkannya, tetapi Sayyidina Ali juga mengajarkannya ini kepada kita kaum muslimin dan muslimah. Kemudian di dalam sebuah wasiat tadi, ya Ali walil ibadi thalathatu alamatin yaqutu nafsahu wa yuhasibuha wa yuqilu al-qiyama baina yadayi Allah ta'ala wa
bil amali wa yarda lin nas ma yarda li nafsi. Wahai Ali, tanda-tanda orang yang beribadah itu ada tiga. Jadi kalau tadi tanda orang yang jujur ada tiga, sekarang tanda-tanda orang yang beribadah itu kata Rasulullah ada tiga. Yang pertama, membenci nafsunya. Kita ini Bapak Ibu memang dibekali dengan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada nafsu itu malaikat. Kalau manusia ini tetap punya nafsu, karena nafsu itu adalah suatu keinginan dan keinginan. Tetapi yang tidak boleh bagi kita ialah memperturutkan hawa nafsu. Jadi kalau memperturutkan hawa nafsu itu bagaimana? Tidak sudah dengan keinginan yang menggebu-gebu, ingin makan ini, ingin ke sana, ingin ke sini, ingin pakai mewah dan lain sebagainya. Kadang-kadang dorongan itu yang terus kita kejar. Nah, sehingga meninggalkan banyak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang kita kejar hanyalah huru-hara dan kesenangan. Sedangkan ibadah-ibadah banyak yang kita lalaikan. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Makanya berapa banyak para ulama-ulama, para ahli sufi yang terkemuka, mereka sanggup untuk mengekang hawa nafsu. Jadi bagi kita orang-orang yang awam ini kapan? Contoh, kita bisa mengekang nafsu di bulan suci Ramadan. Berapa banyak yang halal, makanan halal, tapi kita tidak boleh memakannya kalau sampai waktunya. Istri halal tidak boleh ya menggawinya tidak ada kalau tidak pada tempat dan waktunya. Ini kenapa? Ini namanya mengekang hawa nafsu. Ya, cara kita ya mengekang nafsu dengan tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, tanda orang yang beribadah itu kata Nabi, menghitung dirinya. Nah, ini seperti yang di awal saya katakan tadi. Mengapa kita dianjurkan untuk menghitung muhasabah namanya? Muhasabah itu menghitung sejauh mana ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh kami itu boleh, artinya sejauh mana? Apakah ibadah yang selama ini diterima oleh Allah? Apakah ibadah ini diterima oleh Allah? Apakah perbuatan ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita merasa banyak kekurangan di situ. Akhirnya dengan banyaknya kekurangan di ibadah kita timbul suatu keinginan untuk memperbaiki hari demi hari, memperbaiki ibadah kita sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal-amal kita. Nah, dengan memperbanyak amal inilah berarti kita takut kalau seandainya amal yang kita kerjakan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nanti yang akan saya persembahkan kepada Allah ketika saya menghadapnya di yaumil akhirat. Yang dihitung itu bukan menghitung seberapa banyak. Oh sudahlah, berarti selama ini sudah banyak sembahyang di masjid ini kalau berjamaah 27 derajat. Nah, setiap hari berjamaah. Gimana kata Nabi, sholatul jamaah atau mungkin sholatul fardh bisa namanya wa yusrina derajat. Sembahyang sendiri dibanding dengan sholat berjamaah 27 derajat, satu dibanding dengan 27 derajat. Nah, itu istimewaan. Nah, tetapi bukan kita hanya menghitung yang seperti itu. Yang kita hitung sejauh mana amal kita ini, apakah amal kita diterima atau tidak. Nah, tetapi setelah itu kita memperbaiki secara rutin. Artinya mengikuti pengajian, mendengarkan ilmu pengetahuan, akhirnya apa yang kita
Nah, yang ketiga, memperpanjang diri. Ini memperpanjang diri artinya adalah diri kita yang rendah ini panjang tidak. Memperpanjang diri ini maksudnya ketika kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharap berkekalan artinya mulai dari hari ini sampai besok-besok saya tidak akan meninggalkan sembahyang. Selagi badan saya sehat, selagi badan saya sehat, selagi saya punya kesempatan melaksanakan terus memperpanjang diri, memperpanjang keinginan untuk. Jadi makanya kita setelah selesai sembahyang subuh ini berkeinginan supaya hidup saya ini, umur saya ini nanti sampai ke zuhur. Nah, setelah selesai zuhur, mudah-mudahan saya akan sampai ke asar. Nah, niat yang seperti mati kita ngomong setelah zuhur nanti dicatat oleh Allah dengan yang kelanjutan yang kita niatkan. Ya, padahal terus sembahyang di asar mati akan dicatat oleh Allah. Kenapa? Niat kita untuk memperpanjang diri, artinya untuk memperpanjang amal-amal ya ketika kita hidup, untuk memperpanjang diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya berkeinginan untuk terus menerus. Banyak uang hari ini sudah haji ya Allah. Esok uang ada lagi, ada uang. Saya akan berkeinginan lagi untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu terus cita-cita yang semacam itulah yang disebut dengan memperpanjang diri, artinya mempunyai keinginan untuk terus menerus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Kemudian di dalam masih dalam keterangan ini ada orang yang soleh. Orang yang soleh ini orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Makanya kadang-kadang Ibnu Syafaqih ketika dia menyampaikan khutbahnya, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini artinya imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahillah, mengerjakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Itu inti daripada takwa. Nah, jadi orang yang melaksanakannya termasuk orang yang soleh. Kalau perempuan soleh anak, orang yang selalu berbaik itu ada 3 tanda. Jadi orang soleh itu juga kata Nabi punya 3 tanda, ada ciri-cirinya. 1, selalu memperbaiki pendekatannya antara Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya, serta perbuatan soleh baik bagi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang yang soleh ialah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang saya jelaskan di atas. Ya, itu tanda-tanda orang soleh. Kalau sudah nampak perilakunya seperti itu, berarti itu sudah pertanda dia termasuk golongan orang yang soleh. Mengapa diperlukan orang yang soleh ini? Karena orang yang soleh ini, makanya kadang-kadang mengapa orang datang kepada ulama minta didoakan. Karena orang-orang yang soleh itu dia tidak pernah melanggar perintah, dia tidak juga melaksanakan perbuatan maksiat. Insya Allah kalau begitu doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbaiki agamanya. Jadi orang yang soleh itu kata Nabi, dia sering memperbaiki agamanya. Bagaimana maksud memperbaiki agamanya? Agama yang telah diberikan kepadanya yaitu agama Islam. Dan di dalam ayat ada dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diberi Allah ialah Islam. Nah, dia dalam Islam. Nah, oleh karena dia sering memperbaiki agamanya.
yaitu surat berapa memang? Surat apa yang kita pakai itu tadi? Ayat surah Sajadah. Surat Sajadah. Di ayat yang ke-15 di situ kita dianjurkan karena di situ ada ya kalimat yang menyatakan atau menjelaskan tentang yang sujud. Kita laksanakan sujud. Yang pertama kita lakukan apa ini? Apa ini? Karena kita sudah rutin mengerti bahwa itu adalah sujud sajadah. Nah, sujud sajadah ini besar pahalanya bagi orang yang mengerti. Jadi apa yang dibaca nanti Bapak kalau umpamanya ragu apa yang dibaca, kurang apa yang dibaca, tengok di dalam Yasin Risalah Amaliyah. Itu di sana ada bacaan ketika kita sujud sajadah. Yang ketiga, terakhir, senang untuk orang lain. Apa yang dia senangi pada dirinya sendiri. Artinya kalau kita suka berdoa, ya, apa yang saya dengarkan ini kira-kira terpakai oleh orang lain. Yang saya berikan ini sesuai dengan orang lain. Nah, kalau kita senang dengan apa yang diberikan, mudah-mudahan itu juga disenangi oleh orang lain. Ya, baik yang diberikan diterima oleh orang lain, berarti itulah yang lebih baik yang kita berikan. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa hal ini, beberapa wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi memotivasi bagi setiap kita. Mudah-mudahan dengan motivasi ini timbullah suatu keinginan dan keyakinan bahwa kita beramal itu dianjurkan untuk ikhlas semata-mata karena Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bertikai dengan sesama manusia, artinya menjaga hubungan aqlub yang Allah kita jaga dan hubungan aqlub yang nas wajib juga kita laksanakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.